slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Inilah syarat yang harus diberikan Prabu Siliwangi jika ia ingin mempersunting Nyi Mas Subang Larang. Ada dua syarat yang diajukan Nyi Mas Subang Larang kepada Prabu Siliwangi jika dia ingin mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Prabu Siliwangi harus memeluk agama Islam, dan yang kedua adalah dia harus memberikan sebuah mas kawin, yaitu berupa lintang kerti. Kisah itu berawal dari kemarahan Prabu Siliwangi yang mendengar adanya ulama yang menyebarkan agama baru di wilayah Pajajaran. Mendengar kabar tersebut, Prabu Siliwangi pun berangkat untuk menghancurkan sebuah pesantren yang konon dikabarkan telah menyebarkan agama baru. Pesantren tersebut tidak lain adalah pesantren Syekh Kuro yang berada di pesisir Kerawang. Namun sesampainya di pesantren Syekh Kuro, dari kejauhan Prabu Siliwangi mendengar suara yang sangat merdu. Suara seorang gadis yang sedang melantunkan ayat suci Al-Quran. Dia adalah seorang santri putri yang bernama Nyi Mas Subang Larang. Bukan hanya memiliki suara merdu saja, gadis tersebut juga memiliki paras yang sangat cantik dan mempesona. Niatan Prabu Siliwangi yang ingin menghancurkan agama baru tersebut berubah seketika. Ia terpesona dengan Nyi Mas Subang Larang dan ingin meminangnya. Singkatnya, Syekh Kuro pun menerima pinangan Prabu Siliwangi, namun dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah, Prabu Siliwangi harus memeluk agama Islam, dan yang kedua, dia harus memberikan sebuah mas kawin, yaitu berupa lintang kerti. Karena rasa cinta yang ada dalam diri Prabu Siliwangi terhadap Nyi Mas Subang Larang, Prabu Siliwangi pun menerima persyaratan yang diberikan oleh Syekh Kuro tersebut. Prabu Siliwangi pun akhirnya memeluk ajaran agama Islam. Namun Prabu Siliwangi merasa kesulitan untuk mendapatkan mahar lintang kerti tersebut, karena lintang kerti yang akan menjadi mahar pernikahannya hanya ada di kota Mekah. Namun Prabu Siliwangi yang memiliki kesaktian tinggi, segera keluar dari rumah Syekh Kuro. Ia hendak terbang ke Mekah dengan menggunakan kesaktiannya. Mantra yang biasa dia gunakan untuk terbang ternyata tidak bisa digunakan lagi. Dia pun mengulanginya sampai berkali-kali tapi tetap saja tidak bisa. Hal ini diketahui oleh Syekh Kuro, lalu beliau menghampiri Prabu Siliwangi. Syekh Kuro pun menyarankan kepada Prabu Siliwangi untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Dan benar saja dengan membaca basmalah dan juga mantranya, akhirnya Prabu Siliwangi bisa terbang kembali. Tanpa menunggu waktu lama, Prabu Siliwangi pun langsung terbang ke Mekah untuk mengambil lintang kerti, dan setelah beberapa saat, Prabu Siliwangi pun kembali dengan membawa sebuah lintang kerti. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan, baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.